Namo Buddhaya, Assalamualaikum dan salam sejahtera buat kita semua. Dalam video kali ini saya akan membahas mengenai robot otonom. Dan ini dikerjakan oleh saya sendiri yaitu Stephen Wijaya. Kemudian robot otonom. Apa itu robot otonom? Robot otonom sendiri merupakan robot yang bekerja mandiri tanpa harus dikontrol langsung oleh manusia, karena dirancang dan direkayasa untuk menangani lingkungannya sendiri dan bekerja untuk waktu yang lama tanpa campur tangan manusia. Tujuan robot otonom, dibuatnya robot otonom sendiri agar memudahkan dalam pengerjaan yang manusia lakuin dan melakukan pekerjaan yang secara umum yang tidak bisa manusia lakuin. Dengan adanya bantuan robot, sistem produksi dalam industri juga dapat berjalan dengan efektivitas dan efisien, serta mengurangi yang namanya human error. Apa yang menjadi pembeda antara robot industri 3.0 dengan industri 4.0? Robot pada industri 3.0 adalah robot yang diprogram hanya jenis pekerjaannya sebatas satu jenis saja. Apabila akan melakukan pekerjaan baru, harus diprogram ulang. Sedangkan robot pada industri 4.0 ini, robot dapat belajar cara melakukan pengerjaan tanpa harus disetting ulang. Karena robot pada industri 4.0 ini dapat lebih fleksibel, karena dapat belajar dengan machine learning. Dan pada industri 4.0 ini dapat didukung dengan adanya jaringan internet dan sensor yang aman, agar tidak membahayakan manusia pada saat proses produksinya tersebut berlangsung. Nah, sudah kegambarkan yang menjadi pembeda dari kedua hal tersebut. Klasifikasi robot. Dalam pemanfaatan robot, tentu saja memiliki tipe dan kegunaan yang berbeda-beda kan? Dan ini klasifikasi berdasarkan penggeraknya dan kinematiknya, yaitu ada robot stasioner. Atau ada salah satu contohnya yaitu Cartesian gantry robot yang dapat memilih dan meletakkan barang. Kemudian ada robot beroda. Salah satu contohnya ada two-wheel robot yang dapat bergerak dan berputar bebas di tempat dengan cara memutar motor dengan arah yang berlawanan. Kemudian ada drone. Contohnya seperti teknologi yang dapat terbang, yang biasa dapat melakukan pemotretan dalam ketinggian. Teknologi robot memang benar-benar dapat membantu manusia, kan? Kemudian produk demonya seperti ini. Kemudian otomatisasi. Otomatisasi pada dasarnya adalah pendelegasian fungsi kontrol manusia ke peralatan teknis untuk meningkatkan produktivitas, meningkatkan kualitas, mengurangi biaya, meningkatkan keselamatan dalam kondisi kerja. Otomasi adalah mesin yang dirancang untuk melakukan tugas tertentu. Komponen otomatisasi ada sensor yang untuk melakukan sensing parameter masukan atau temperatur, tekanan, laju alir, tingkat ketinggian dan sebagainya. Kemudian ada transmitter untuk mentransmisikan sinyal mentah atau raw dalam bentuk listrik. Kemudian sistem kontrol yang meliputi antara lain PLC atau Programmable Logic Controller, DCS Distributed Control System, PC Based Controller. Kemudian ada perangkat keluaran atau aktuator seperti drive, control, valve. Jenis otomatisasi. Jenis otomatisasi yaitu ada 3. Yang pertama yaitu otomatisasi tetap atau fixed automation yang digunakan dalam proses aliran yang kontinu seperti pada mesin konveyor dan sistem produk massal. Kemudian ada otomatisasi yang dapat diprogram atau programmable automation. Adalah program mesin pemasangan yang skru otomatis yang mampu melakukan proses pemasangan baut yang diprogram berdasarkan model produk tertentu. Kemudian ada otomatisasi yang fleksibel atau flexible automation. Ini biasanya selalu dikendalikan komputer pada produk yang lebih sering berubah-ubah sehingga lebih fleksibel. Robot industri. Robot industri itu terbagi 2, yaitu ada cobot dan ada robot tradisional. Cobot yaitu atau kepanjangannya kolaboratif
Robot adalah robot manufaktur yang diprogram untuk melakukan fungsi-fungsi industri dalam proses industri diskrit. Kedua ada robot tradisional. Robot tradisional ini menangani muatan ringan hingga berat, beroperasi dengan kecepatan tinggi, dan memproses tingkat akurasi dan pengulangan yang tinggi. Cobot. Cobot atau kolaboratif robot adalah robot yang membantu manusia dalam memproduksi barang yang tanpa takut terkena bahaya atau aman, karena dirancang dengan beberapa sensor canggih, perangkat lunak, dan EOAD end of arm tooling yang bekerja bersama untuk membantu menghindari cedera atau kerusakan. Kemudian aplikasi robot ada pick dan place, packaging and palletizing, ada quality inspection dan process tasks. Dan ini aja sekian dari video yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah mendengarkan. Saya tutup dengan terima kasih.